Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah kelas 1? Mudah-mudahan kabar antum semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali di pembelajaran via online mata pelajaran Geografi dan PKN bersama Ustadz Syamsi. Terlebih dahulu sebelum belajar kita berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Baik anak solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang posisi suatu objek yang dekat dan posisi suatu objek yang jauh. Posisi suatu objek atau tempat yang dekat adalah posisi suatu objek atau tempat yang berada di sekitar antum. Kemudian, apabila berjalan kaki itu memiliki waktu tempuh kurang lebih 10 sampai 20 menit. Apabila antum menggunakan kendaraan bermotor, itu waktu yang ditempuh kurang lebih 5 sampai 10 menit. Adapun posisi yang jauh adalah objek atau tempat yang jauh dari antum. Apabila antum berjalan kaki, itu waktu yang ditempuh kurang lebih 25 menit atau 30 menit. Jika menggunakan kendaraan bermotor, waktu yang ditempuh kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Nah, anak solih dan solihah, sekarang coba antum perhatikan atau antum amati apa saja objek atau tempat yang ada di dekat antum. Ingat, objek adalah sesuatu yang terindra atau dapat dilihat. Sudahkah antum amati objek atau tempat yang ada di dekat antum? Nah, nanti dijawab di kolom komentar ya. Nah, untuk objek atau tempat yang berada di dekat antum, nanti dijawab di kolom komentar saja ya, solih-solihah. Baik, anak solih dan solihah, Ustadz akan memberikan gambaran apa saja objek atau tempat yang ada di dekat dan objek atau tempat yang yang ada di dekat antum itu bisa jadi yang ada di kanan kiri antum, atas bawah antum, depan belakang antum, dan juga yang ada di dalam rumah antum ataupun yang berada di sekitar rumah antum. Ingat, posisi yang dekat adalah sesuatu yang berada di sekitar antum atau yang mudah dijangkau. Juga memiliki jarak tempuh kalau berjalan kaki itu kurang lebih 5, kurang lebih 10, 15 ataupun sampai dengan 20 menit. Jika menggunakan kendaraan bermotor itu kurang lebih jarak tempuhnya 5 sampai 10 menit. Nah, solih dan solihah, tentu banyak sekali ya objek atau tempat yang berada di dekat antum dan objek atau tempat yang jauh dari antum. Nah, apa saja objek atau tempat yang berada di dekat antum? Nah, objek atau tempat yang berada di dekat antum itu bisa jadi yang berada di dalam rumah antum, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kemudian objek atau tempat yang
berada di dekat antum bisa juga seperti rumah tetangga antum, masjid di sekitar rumah antum, dan lain-lain. Nah, itu semua objek atau tempat yang berada di dekat antum. Nah, kemudian apa saja objek yang atau tempat yang berada jauh dari antum? Tentu itu banyak juga ya soleh-soleha. Apa saja? Bisa jadi seperti motor, mobil yang berada di jalan raya. Kemudian bisa juga seperti tempat terminal bis, sekolah, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah objek atau tempat yang jauh dari antum. Nah, kemudian setelah antum mengetahui objek atau tempat yang ada di dekat antum ataupun yang berada jauh dari antum, selanjutnya antum juga harus memahami bagaimana antum harus melakukan aktivitas jika objek atau tempat tersebut berada di dekat ataupun jauh dari antum ataupun jauh dari rumah antum. Contohnya, masjid adalah objek atau tempat karena masjid bisa terlihat. Apabila rumah antum berada di dekat masjid, antum bisa mengumandangkan azan di masjid. Kemudian, berangkat ke masjid tidak perlu menggunakan sepeda motor. Bisa juga antum berjalan kaki. Dan antum juga bisa datang lebih awal ke masjid karena rumah antum berada di dekat masjid. Nah, sebaliknya apabila rumah antum berada jauh dari masjid, tentu ketika antum hendak berangkat ke masjid, itu harus menggunakan sepeda motor. Apabila tidak menggunakan sepeda motor, kemungkinan besar antum akan tertinggal melaksanakan sholat berjamaah karena rumah antum jauh dari masjid. Tentu antum tidak bisa berjalan kaki. Apabila berjalan kaki, tentu antum akan terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian contoh kembali, apabila rumah antum berada di dekat sekolah, antum bisa berjalan kaki dan tidak terburu-buru ketika hendak berangkat ke sekolah. Antum bisa berangkat sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Namun sebaliknya, apabila rumah antum jauh dari sekolah, berarti antum persiapannya untuk berangkat ke sekolah harus lebih awal atau lebih pagi. Mandi lebih awal, tidak bersantai-santai, pergi ke sekolah lebih pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Apalagi kalau kondisi jalan sedang macet, maka antum harus lebih awal datang ke sekolah agar tidak terlambat. Nah, itu ya aktivitas yang harus kita lakukan ketika melihat posisi kita atau posisi rumah kita berada jauh dari objek atau tempat ataupun berada dekat dengan objek atau tempat. Thayyib, anak solih dan solihah. Sekarang coba antum amati kembali apa saja objek yang ada di dekat dengan suatu benda dan objek yang jauh dengan suatu benda. Sekarang yang antum amati itu objek yang dekat dengan benda. Contohnya, buku berada di dekat lemari atau buku berada di dekat rak pensil. Coba sekarang antum amati yang berada di dalam rumah antum. Objek atau benda apa yang berada di dekat objek? Ya, seperti yang Ustadz contohkan tadi, bahwasanya buku berada di dekat
lemari ataupun di dekat rak pensil. Nanti dijawab di kolom komentar ya, apa saja objek yang berada di dekat suatu benda seperti yang Ustadz contohkan. Nah, anak solih dan solihah, kemudian setelah antum mengetahui objek yang berada di dekat suatu benda, apabila ada seseorang, baik itu teman ataupun kakak, yang bertanya kepada antum, di mana letak buku ataupun letak pensil, antum bisa menjawab bahwasanya buku atau pensil berada di dekat lemari. Kemudian apabila umi antum bertanya, di mana letak gelas dan piring? Letak gelas dan piring berada di dekat meja makan atau di dapur. Nah, itu ya anak solih dan solihah. Mudah-mudahan antum sekalian bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan. Cukup sekian materi kita hari ini terkait posisi dekat dan posisi jauh. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan yang tadi Ustadz sampaikan di kolom komentar ya. Toyib, anak solih dan solihah, mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.